Recording. Halo semuanya, kembali di Yusuke TV. Kali ini startnya kita agak berbeda ya. Kita ada langsung di Madiun karena tadi saya habis dari gereja. Ya, ini kita mulai perjalanan kita seperti biasa menyusuri kota. Ya, oke. Bagi kalian yang baru pertama kali lihat vlognya ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya untuk kelanjutan vlog ini ya. Dan pastinya semua saran, semua komen, semua kritik akan saya terima yang baik-baik saya akan terima untuk kelangsungan, untuk lebih informatif, untuk apanya kita akan perbaiki. Dan untuk misalkan untuk cacian-cacian, terima kasih ya, karena saya tahu lagi tanpa cacian juga, tanpa komentar kalian, nanti saya juga bukan apa-apa ya. Ini guys, malam di kota Madiun yang jaraknya kisaran 10 km dari rumah saya, dari Kabupaten Magetan. Nah, ini kita berada di Jalan Musi. Dan kita akan lanjut ke Jalan Maijen Sungkono. Kita mau lihat spot-spot yang enak untuk dibuat trading tentunya, dan juga spot-spot yang enak juga buat nanti kita nongkrong, buat kemana-mana kita bisa lihat dari selama perjalanan ini. Ya, seputaran Kota Madiun saya juga belum begitu menghafal ya sih ya, karena jarang, semenjak dari kecil saya juga jarang berkutat di Kota Madiun karena banyak-banyak di Desa Barat alias Kuto Barat, kebanggaan saya. Nah, ini kita sudah mau masuki jalan Maijen Sungkono. Nah, di Maijen Sungkono di sini di Madiun ini kita lebih terkenal dengan Jalan Beranjangan. Di sini terkenalnya di sini itu jual ikan dan bengkel. Nah, letaknya itu di setelah pemakaman ini. Setelah pemakaman ini nanti di kanan jalan, nah ini ada berbagai macam ikan hias maupun aquascape, semuanya ada di situ. Kalau jenengan semua berkenan buat menghias ruang tamu buat dengan ikan-ikan, bisa langsung ke situ. Ada cuci motor, cuci mobilnya juga di situ. Ya, FYI ya saudara-saudara, ini kita juga sudah kita lewati rumah sakit Islam di Madiun. Nggak berharap saudara-saudara semua di sini sakit ya, kalau seumpama ada yang sakit bisa dibawa ke situ. Kalau di daerah dekat-dekat daerah sini, nggak mau ngiklan rumah sakit juga, saya harap semuanya sehat-sehat semua tanpa terkecuali, maupun itu maupun yang mendukung channel ini maupun hatersnya, saya doakan sehat semua. Nah, kita mau masuk Jalan Ahmad Yani.
Ya, di sini Jalan Ahmad Yani, di sini ya, di kiri Jalan Bantaran Kali ini ada yang namanya Sunday Market kalau hari Minggu. Tapi dalam keadaan pandemi seperti ini mungkin untuk pengunjung dibatasi ya, untuk mengurangi apa yang namanya penyebaran wabah. Dan di dekat bantaran kali ini ada yang disebut Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun. Nah, itu dulunya adalah sirkuit kecil-kecilan untuk road race, untuk latihan road race bisa di situ. Tapi mungkin karena Bapak wali kota yang baru ini semua dialihfungsikan untuk orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain, jadi dijadikan taman lalu lintas seperti itu. Istilahnya di Madiun ini diperbanyak untuk public space-nya. Nah, kita juga melihat di sini di kanan jalan ada Yayasan Santo Bernardus. Saya dulu sekolah di situ dari TK, SD, SMP. Sekolah di situ. Dan di kanan jalannya ini juga ada gereja Katolik Santo Cornelius. Ya, bentar lagi kita akan memasuki Jalan Pahlawan yang notabene di sini sendiri dijadikan oleh Pak Wali Kota sebagai pusat kota dan sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun. Yang Pak Wali Kota sendiri mengklaim ini adalah Yogyakartanya Kota Madiun. Mau lihat seperti apa? Yuk kita setelah lampu hijau, setelah lampu merah ini, kita lihat Jalan Pahlawan ini seperti apa. Ya, sudah hijau. Kita kanan. Ya, pemeriksaan masker. Ya, enggak. Ya. Nah, inilah dia Jalan Pahlawan Kota Madiun. Dimana di sini banyak sekali public space-nya dan mall-mall saling berdekatan. Ya, nggak salah sih orang bilang di sini sebagai Yogyakartanya Kota Madiun. Ya, tentunya karena di sini ditujukan oleh pejalan kaki, kecepatan pun harus dibatasi di sini. Karena dikhususkan buat pejalan kaki. Untuk mereka yang sering kebut-kebutan, mohon sadar diri, jangan kebut-kebutan di Jalan Pahlawan. Tuh ada peringatannya tuh. Kita kembali lagi ke Jalan Ahmad Yani. Kita isi bensin dulu. Saya di sini karena pom bensin terdekat ada di Ngelamas sana ya. Kita isi di sini Pertamax Turbo. Yang dimana kalau di Kota Madiun ini terdapatnya Pertamax Turbo hanya di pom bensin Ngelamas. Ya. Lanjut.
belok kiri langsung ya menggo, cer, nggak perlu ngeboh-ngeboh karena polisi sudah di depan. Kita jatuh malunya setengah mati. Ditulung iya, ditilang juga iya. Karena apa? Membahayakan pengemudi yang lain. Ya, kita sudah sampai dekat stasiun Madiun dan sekaligus di sini pabrik pembuatan kereta api atau Inka, pembuat gerbong kereta api di Madiun ini. Ya, kita OTW akan melewatinya. Dan di sini kalau saudara semua, jenengan semua ada yang belum tahu kereta-kereta itu dibuatnya di mana, ya di sini di Madiun ini. Gerbong kereta pembuatannya semua dibuat di kota Madiun ini. Nah, ini kantornya sudah mulai bagus. Dulu kantornya enggak sebagus ini. Nah, sekarang sudah mulai bagus. Nah, bentar lagi kita akan memasuki yang namanya pabrik gula di Madiun, Rejo Agung. Salah, Rejo Agung atau Rejo Mulia ya. Ya pokoknya depannya Rejo gitulah. Nanti kita kalau sampai di depannya kita pasti bisa tahu karena ada papan namanya. Nah, kalau di kanan-kanan ini rumah pegawainya. Nah, tentunya punya jabatan penting di pabrik gula itu. Nah, di sini namanya juga ada di kota kecil. Jam 9 mau mendekati jam 9 gitu aja sudah nggak banyak orang yang berlalu lalang di sini. Beda kalau misalkan pagi, siang atau sore hari masih banyak orang berlalu lalang. Nah, di sini juga mungkin juga karena protokol kesehatannya juga begitu ketat di kota Madiun ini, makanya jam segini itu sudah agak sepi. Tentunya bukan untuk siapa-siapa, untuk peraturan-peraturan itu untuk kita semua, intinya untuk kita semua, agar kita itu tidak jadi korban dari wabah ini. Ya, pro dan kontra itu pasti, tapi bagaimana kita itu bijak, itulah yang menentukan nasib kita sendiri seperti apa. Stop lah, aku nggak mau berpolitik. Engkau malah mbok pilih, engkau malah ojo. Stop. Kita fokus dulu sama lampunya, biar hijau nanti kita ngegas lagi. Tapi jangan banter-banter. Ingat, ini jalanan bukan sirkuit ya. Kalau mau banter-banteran nanti urunan sama saya sirkuit Tamiya. Yo.
kita menuju perjalanan ke Ngelames, yaitu untuk cari Pertamax turbo yang konon nilai oktannya itu 98. Maaf, 95 ding. Jadi di mesin itu lebih responsif, tarikan lebih ngeng, dan kemudian juga pembakarannya pun juga lebih irit. Nah, kita sudah sampai tujuan. Ya, kita cari itunya Pertamax Plus. Ya, Pertamax turbo ding. Oh ya, 98 oktan ya. Turbo ya. Turbo 50.000. Ya. Ya. Nggih. Ya, saya Pak. Ya, kita lanjut lagi. Diisi 50.000 sudah hampir penuh, kurang satu strip aja sudah penuh itu. Lihat ada. Ini nanti kita menuju ring road Kota Madiun. Kalau semisal jalanan sepi, asik nih dibuat cornering benernya. Cuma saya sekali lagi tidak menganjurkan yang neko-neko, karena satu loh begitu. Ini bukan sirkuit, mainkan jalan umum ya.
kita harus nganu lagi karena tadi di sendok sama mas-mas iki. Pas hijau. Rezeki anak soleh, bos. Satu catatan, kalian boleh agak ngebut di sini itu kalau sepi aja loh. Maaf tadi kebablas. Memang secara penglihatan GP ini enak dibuat nikung-nikung, buat geber-geber benernya enak. Cuma satu lagi kayak saya tekankan, ini jalan raya bukan sirkuit. Dan kalau mau sirkuitan, kalau di daerah sini, kalau mau agak bondo sedikit bisa moro ke Boyolali. Itu ada sirkuit, ada sirkuit di situ. Nah, yang biasa dibuat latihan sama Mas Galang Hendra, pembalap tenanan itu, pembalap yang sekarang ini ada di Superbike, yang bertarung mengharumkan nama bangsa di ajang Superbike 600 cc. Itu latihannya di sirkuit, bukan di jalanan loh ya. Nah, kita susuri aja kota Ring Road Kota Madiun ini. Adanya mungkin peteng suwung ya. Karena apa? Di sebelah kiri kanan itu sudah sawah. Nah, ceritanya itu dulu di sini itu sawah atau lahannya orang itu dibeli pemerintah, dibuat ring road ini. Agar apa? Kendaraan-kendaraan besar, truk-truk itu nggak lewat dalam kota. Dan bypass untuk menuju kota selanjutnya itu lebih singkat, padat, lebih singkat jaraknya.
Ya, seperti itu. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit ya, dulu waktu saya pertama kali punya R25 ini, saya pernah ada sedikit crash di lajur ini, di jalur ini juga. Ya, dimana saya salah perhitungan waktu saya mau masuk tikungan. Nah, tikungan ini sebenarnya mau belok tikungan ini, saya mau jawabannya mau led braking dan engine brake. Ya, ternyata ndak keturutan, akhirnya saya nabrak pembatas jalan. Yang berat di sini cuma selebornya saya aja, selebor sama knalpot belakang, yang nabraknya belakang. Untung saya nggak jatuh. Dari situ saya juga belajar jangan kebut-kebutan di jalan raya. Nah, ini kita sudah memasuki Jalan Urip Sumoharjo. Kalau nganan ini ke Urip Sumoharjo ya. Nah, ini sudah melewati kota Madiun, sudah perbatasan kota dan Kabupaten Madiun. Kita ini masuk Kabupaten Madiun, ini di Kecamatan Jiwan. Di mana jalan ini itu sebagai jalan lintas kota dan provinsi. Nah, makanya nggak heran banyak Optimus Prime alias truk-truk gede itu lewatnya di sini. Ini nanti kita pulangnya lewat Kincang aja. Ini ceritanya tadi itu saya ke gereja dan mulai ngevlog pulang dari gereja. Nah, ini nanti kita telusuri jalan pulang itu. Biasanya kalau lewat Teguhan, ini saya lewat Kincang aja nanti. Karena apa? Di sana pencahayaannya lebih enak buat ngevlog. Nah, lampu merah lagi, arah nih mandeko, ojo nerabas. Kalau yang tadi ya maaf, itu kesalahannya saya, jangan ditiru.
kapal lewat Kincang ini. Kincang ini berbatasan langsung sama yang namanya Kecamatan Jiwan, Madiun. Nah, sedangkan Kincang sendiri ini sudah memasuki Kabupaten Magetan. Hampir memasuki Kabupaten Magetan. Dan di perbatasannya ini, perbatasan antara Magetan, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun ini, nanti kayak di sebelah kiri kita menjumpai namanya Kosala Tirta atau Taman Ria. Di situ tempat renangnya orang-orang Auri atau tempat renangnya masyarakat, dibuka untuk umum juga. Dan kalau yang Taman Ria itu ya biasa, ya tempatnya biasanya dangdutan tiap minggu. Tapi nggak tahu untuk masa pandemi ini diperbolehkan atau tidak. Saya rasa sih enggak ya, daripada nanti malah sakitnya kemana-mana. Nah, ini dia. Mungkin nggak bisa lihat karena peteng ya, karena gelap ya. Di sebelah sini kiri ini, dulu itu per waktu sebelum pandemi itu pernah ditutup demi buat film, demi dibuat syuting film Garuda, film yang istilahnya juga mempromosikan Auri di Madiun ini. Bintangnya itu namanya Yosi Sudarso. Yang saya kenal, yang terkenal dan kebetulan saya yang suka itu namanya Yosi Sudarso. Yosi Sudarso sendiri itu lebih saya kenal itu di serial Power Rangers Dino Charge. Nah, sempat wong Londo itu, wong Amerika ya, karena sekarang warganegaraan Amerika sih, tapi dia masih nggak pernah segan untuk mengakui bahwa dia itu keturunan orang Indonesia. Saya sangat salut, meski sukses di luar negeri dia nggak lupa sama tanah airnya sendiri, yaitu Indonesia. Nah, kenapa dia pindah ke Amerika dan kapan dia pindah ke Amerika pun saya juga nggak mengetahui pasti ya. Karena sih belum googling. Kita memasuki di sini juga, sepanjang Mospati sini, di sini adalah komplek Auri atau Angkatan Udara Republik Indonesia, yang tugasnya itu tentara, sama seperti tentara Angkatan Darat, tapi ini tugasnya untuk mengamankan mengamankan kawasan udara Indonesia. Jadi kalau semisal kapan hari, kalau kita pernah baca berita itu, kalau ada pesawat luar negeri yang kebetulan melintas di Indonesia tanpa izin, sama orang-orang Auri ini, pesawat tersebut dipaksa untuk turun dan dimintai keterangan kenapa kok melewati zona udara di Indonesia ini tanpa izin. Nah, bukannya apa-apa disuruh turun itu dan minta izin itu untuk menghindari spionase. Ya, kita juga nggak memungkiri kalau seperti itu bisa terjadi yang namanya kita dijajah lagi. Nggak tahu alasannya kenapa. Makanya itu
kita punya wilayah, kita harus jaga. Jangan pernah mau dirongrong oleh orang-orang yang ingin hancurkan negeri ini. Ciye kok politik. Wes mandek, aku ora politik aneh. Nah, bentar lagi kita belok kanan. Belok kanan itu ke jalan barat yang kapan hari kita sudah lewati, kita lewat lagi. Karena kita ini jalan pulang. Kapan hari kita lewati pagi hari, ini kita coba lewati di waktu malam hari. Bedanya apa? Bedanya peteng gitu aja. Ya, Butejo. Pakai helmnya atau Butejo. Ya. Kita lihat di sini ada perapatan, ada pertigaan ding. Tadi kurangi kecepatan, nyalakan klakson biar semua ngerti kalau kita lewat. Ini pusat perbelanjaan yang lagi naik daun di Kecamatan Maspati ini. Bahe Murah namanya. Dan nyatanya juga ya murah tenan. Kalau seukuran desa ya murah tenan. Letaknya masih di desa Sempol. Untuk tadi yang Bahe Murah tadi. Ya, ini truk-truk berdatangan. Meski hati-hati, jangan lengah karena itu musuh barang abot gede tur dawa.
kita slip ya. Ya, kita masuk lagi menuju Kecamatan Barat atau pulang ke rumah. Ya, kayaknya kalau melihat jam ini sudah tutup toko. Dan nanti kita harus gedor-gedor rumah. Karena apa? HP ini saya mati karena baterainya habis, harus gedor-gedor. Muga-muga tonggone ra berbekan. Ya, kita sudah sampai rumah, mau dekat rumah. Ya, dengan begini untuk perjalanan kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Yusuke TV ini. Ciao, terima kasih. Duduk tenanan cah.